Halo bosku, kembali lagi di channel Teba Parley. Dimana di video kali ini saya akan mereview sedikit pertandingan kemarin malam, dan saya akan juga memberikan sedikit prediksi untuk laga nanti malam. Tapi sebelum saya mereview dan memberikan sedikit prediksi, saya harapkan teman-teman dan bosku semua tetap mensupport channel Teba Parley dengan cara like, komen, dan subscribe channel Teba Parley agar saya tambah semangat untuk memberikan prediksi-prediksi selanjutnya. Oke, yang dimana di sini hasil review pertandingan kemarin malam kita. Valencia berhadapan dengan Sevilla, kita masuk. Oke, di sini Valencia bisa bermain imbang, dan di sini dia bermain over juga, dan di sini kita win. Celta Vigo berhadapan Osasuna, yang dimana saya mengambil Celta Vigo, dia menang dengan skor 2-0. Di sini kita win kembali. Leicester, walaupun di handicap saya mengambil menahan setengah dan Tottenham bisa menang laga, tapi di over kita masih masuk. Oke, di sini kita kembali win. MU yang saya perkirakan akan terjadi under goal, tapi ternyata di sini MU bisa memenangkan laga dengan skor 1-3. Oke, di sini kita kembali win lagi. Dan di laga selanjutnya di Real Sociedad Atletico Madrid, entah kenapa Atletico Madrid ini tidak ada perlawanan sampai dia tidak bisa memenangkan laga. Walaupun seperti itu di handicap kita galak, tapi di over under kita masuk. Oke, Real Sociedad menang dengan skor 2-0. Dan di build mix parlay saya, di build pertama kita hanya salah satu. Oke, di Real Sociedad. Di Atletico Madrid kita salah. Oke, entah kenapa performa Atletico Madrid ini sangat menurun. Oke, dan di build kedua kita masuk semua. Oke, walaupun sedikit, yang penting kita tetap diberikan rezeki. Oke, dan saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah mengikuti prediksi saya, dan saya akan memberikan prediksi untuk laga nanti malam. Tetap di channel Teba Parley. Halo bosku, kembali lagi di prediksi bola malam hari ini di tanggal 20-21 Januari. Oke, di sini saya langsung saja tanpa basa-basi akan memberikan prediksi Piala AFL Inggris antara Arsenal berhadapan dengan Liverpool. Dan dimana kita tahu kedua tim ini, antara Arsenal dan Liverpool, beberapa pemainnya masih seleksi timnas. Oke, dan jika kita bahas tentang statistik Arsenal terlebih dahulu, dalam 5 laga terakhirnya dia hanya 1 kali seri, 2 kali mendapatkan kemenangan dan 2 kali mendapatkan kekalahan. Oke, berbeda dengan statistiknya di kandang cukup bagus dengan 1 kali kekalahan dan 4 kali kemenangan. Oke, dan jika kita lihat Liverpool, yang dimana rekor tandangnya setelah kehilangan pemainnya yang membela timnas, Liverpool dalam 5 laga terakhirnya hanya 2 kali bisa mendapatkan kemenangan, 1 kali hasil kekalahan dan 2 kali mendapatkan hasil seri. Oke, di rekor tandangnya. Oke, dan jika kita lihat dari laga terakhir pertemuan kedua tim ini, yang dimana kedua tim ini bermain imbang, yaitu bermain 0-0 antara Liverpool berhadapan dengan Arsenal, yang dimana di sini Arsenal mendapatkan kartu merah dan Liverpool bermain di kandang tidak bisa mencetak satupun gol. Oke, dan di sini dari head to head kita melihat memang Liverpool lebih diunggulkan dengan 3 kali kemenangannya dan 2 kali mendapatkan hasil seri. Oke, dan di sini memang Arsenal tidak bisa memenangkan laga, tapi saya cukup yakin untuk laga nanti malam tanpa kehadirannya Mane dan Mohamed Salah, sepertinya Liverpool daya serangnya kurang. Oke, dan di sini saya cukup yakin untuk mengambil Arsenal dengan menahan 3/4. Oke, atau jika teman-teman dan bosku ragu, bisa bermain di under 3. Oke, kita tahu Arsenal yang sekarang bukanlah seperti Arsenal yang dulu, tapi kita tahu Arsenal bermain di kandang dengan statistik yang cukup bagus, maka dari itu saya cukup yakin bermain under dan menahan Arsenal. Oke, jika teman-teman ragu silahkan dikoreksi kembali. Saya akan memberikan prediksi selanjutnya di Liga Spanyol. Oke, di La Liga Spanyol antara Getafe berhadapan dengan Granada, yang dimana kita lihat dari statistik pemain, statistik kandang Getafe yang cukup bagus, yang dimana walaupun dia berada di peringkat bawah, yang dimana saat ini Getafe berada di peringkat ke-17 dan Granada saat ini berada di peringkat ke-14. Oke, dan bicara tentang statistik Getafe terlebih dahulu di kandang, dia hanya 1 kali mendapatkan hasil seri dan 4 kali mendapatkan kemenangan, dan itu saat melawan Real Madrid dia bisa memenangkan laga di kandangnya dengan skor tipis 1-0. Oke, dan bicara tentang Granada, yang dimana di sini juga hanya 1 kali kekalahan, tapi dia lebih dominasi dengan ke seri. Oke, dengan 3 kali seri hanya 1 kali mendapatkan kemenangan di rekor tandangnya. Oke, dan bicara tentang 5 laga terakhir
Getafe, yang dimana di sini juga dua kali hasil seri, 2 kali mendapatkan kemenangan dan hanya 1 kali kekalahan, membuat saya kurang yakin untuk mengambil Getafe, Granada maksud saya bosku. Dan jika kita perhatikan dari statistik head to head pertemuan kedua tim ini, memang Granada lebih diunggulkan, oke, dengan 2 kali mendapatkan kemenangan menghadapi Getafe dalam 5 laga terakhirnya, dan Getafe hanya 1 kali mendapatkan kemenangan menghadapi Granada dalam 5 laga terakhir, oke, dan 2 kali lagi berakhir dengan seri. Dan jika kita perhatikan di sini kedua tim ini bermain sangat ngotot, dan jika kita perhatikan memang head to head pertemuan kedua tim ini golnya sangatlah tipis. Dan di sini saya cukup yakin mengambil Getafe dengan mengambil leg-legan. Atau jika teman-teman dan bosku ragu, bisa bermain di over 1,5, oke. Saking kecilnya over under yang diberikan, saya lihat dari pertemuan kedua tim ini yang di mana di sini sangat minim gol. 1 sama, 0-0, 0-1, 2-1 dan 3-1 gol terakhir pertemuan kedua tim dalam 5 laga terakhir pertemuan kedua tim ini, oke. Kalau teman-teman ragu dengan prediksi saya, silahkan dikoreksi kembali. Saya lanjutkan ke Copa del Rey, di mana di sini ada LC berhadapan dengan Real Madrid, yang dimana kita tahu LC saat ini dengan statistiknya yang di 5 laga terakhirnya 3 kali mendapatkan kemenangan, 1 kali hasil seri dan 1 kali kekalahan. Dengan Real Madrid menghadapi Real Madrid yang performanya cukup bagus dalam rekor tandang maupun 5 laga terakhir, oke. Rekor tandang Real Madrid hanya 1 kali mengalami kekalahan dan 4 kali mendapatkan kemenangan, dan begitu juga dengan rekor 5 laga terakhirnya yang dimana hanya 1 kali kalah dan 4 kali mendapatkan kemenangan, oke. Membuat saya cukup yakin untuk laga nanti malam kemungkinan Real Madrid bisa memenangkan lagi, apalagi dia menghadapi tim sekelas LC, oke. Dan jika kita lihat dari segi head to head pertemuan kedua tim ini, yang dimana dalam head to head pertemuan kedua tim ini Real Madrid lebih diunggulkan dengan 4 kali kemenangan menghadapi LC dan 1 kali lagi berakhir dengan seri, oke. Dan saya langsung saja mengambil kesimpulan untuk laga nanti malam ini. Saya mengambil Real Madrid. Saya cukup yakin mengambil Real Madrid dengan mengambil handicap 3/4, 3/4, atau jika teman-teman masih ragu bisa bermain di over 2/4, oke. Kesimpulan saya untuk laga nanti malam. Jika teman-teman ragu dengan prediksi saya ini, silahkan dikoreksi kembali. Dan saya lanjutkan ke Atletico Bilbao berhadapan dengan Barcelona, masih di Copa del Rey, yang dimana di sini ada Atletico Bilbao berhadapan dengan Barcelona, yang dimana kita tahu Barcelona dalam 5 laga terakhirnya sudah melihatkan statistik yang cukup bagus dengan hanya 1 kali menelan kekalahan, 2 kali mendapatkan hasil seri dan 2 kali mendapatkan kemenangan, oke. Dan rekor tandangnya Barcelona pun jika kita perhatikan tidak terkalahkan dalam 5 laga terakhir tandangnya, hanya tapi kurang bagus. Tim sekelas Barcelona lebih dominan dengan kata seri dan 2 kali mendapatkan kemenangan, oke. Atletico Bilbao yang tidak bisa kita anggap sebelah mata, dalam 5 laga terakhirnya dia hanya 1 kali menelan kekalahan, oke. 3 kali mendapatkan kemenangan dan hanya 1 kali hasil seri. Cukup bagus untuk tim sekelas Atletico Bilbao. Dan jika kita perhatikan dari segi head to head pertemuan kedua tim, memang dalam 5 laga terakhir pertemuan kedua tim ini Barcelona selalu memenangkan laga dengan 3 kali kemenangan, dan Atletico Bilbao tidak bisa memenangkan laga dan hasilnya berakhir dengan seri 2 kali, oke. Dan di sini saya menyimpulkan untuk laga nanti malam, saya tetap mengambil Barca walaupun performanya masih kadang-kadang meragukan. Saya cukup yakin mengambil Barca dengan mengambil leg-legan, atau jika teman-teman nambah ragu bisa bermain di over 2, oke. Beberapa pemain Barca yang sudah pulih kembali membuat saya cukup yakin untuk mengambil Barcelona, oke. Walaupun jika kita lihat untuk laga nanti malam dia akan bermain di kandang Atletico Bilbao. Dan saya lanjutkan ke laga Coppa Italia, di mana di sini ada AS Roma berhadapan dengan LC, yang dimana kita tahu LC berada di peringkat kasta kedua Liga Serie A, oke. Dan Roma berada di peringkat kasta pertama Serie A. Dan jika kita lihat performa Roma yang masih kurang meyakinkan, dalam 5 laga terakhirnya saja dia hanya baru 2 kali mendapatkan kemenangan, 2 kali menelan kekalahan dan hanya 1 kali mendapatkan hasil seri. Dan LC yang dimana dalam 5 laga terakhirnya di sini 4 kali mendapatkan kemenangan dan 1 kali hasil seri kekalahan, oke. Walaupun saya tahu LC berada di kasta kedua Serie A. Dan jika kita perhatikan statistik LC ya, dalam rekor tandangnya 1 kali seri, 1 kali kekalahan dan 3 kali mendapatkan kemenangan, oke.
Dan jika kita lihat dari head to head pertemuan kedua tim ini, memang AS Roma lebih diunggulkan, oke. Dengan 4 kali mendapatkan kemenangan dan hanya 1 kali dimenangkan oleh LC, oke. Dan di sini saya langsung saja mengambil kesimpulan untuk laga nanti malam. Saya cukup yakin dengan performa LC, walaupun dia bertandang nanti ke kandang AS Roma. Saya mengambil LC, cukup yakin mengambil LC dengan mengambil menahan 1/3/4, oke. Atau jika teman-teman dan bosku ragu, bisa bermain di under 3/4, oke. Ini kesimpulan saya untuk laga nanti malam. Kemungkinan laga nanti malam akan kedua tim ini sangatlah kuat. Jika kita lihat dari pertemuan kedua tim ini, yang dimana LC setiap pertandingan bisa saja mencetak gol menghadapi AS Roma walaupun dia mengalami kekalahan 4 kali, oke. Dan di sini saya cukup yakin untuk mengambil under, karena jika kita perhatikan kedua tim ini dalam performa AS Roma yang kurang meyakinkan dan LC saat ini dalam performa yang cukup bagus, kemungkinan LC ini akan sedikit sulit menghadapi AS Roma, dan Roma pun seperti kesulitan juga menghadapi LC, dan kedua tim ini sepertinya akan beradu strategi, oke. Sekian prediksi single bet saya akan memberikan Bill Mix Parlay. Dari Bill Mix Parlay saya, pertama Real Madrid saya mengambil handicap 3/4, Arsenal saya mengambil under 3, LC saya menahan 1/3/4, dan Getafe saya mengambil over 1,5. Dan di bill kedua saya mengambil Barca leg-legan, Real Madrid over 2/4, dan Getafe saya mengambil leg-legan, Arsenal saya menahan 3/4, oke. Dan di bill ketiga saya mengambil Barca leg-legan, Real Madrid saya mengambil handicap 3/4, dan Getafe saya mengambil over 1,5, oke. Semoga teman-teman sejalan dengan saya. Semoga kembali kita meraih kemenangan seperti laga kemarin malam. Dan saya ucapkan terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan saya ucapkan sampai jumpa, bosku.